Pemirsa, pulau-pulau yang memiliki potensi wisata karena keindahan bahari di Sulawesi justru dikelola oleh pihak asing dan mengakibatkan warga lokal sulit untuk mengakses pulau tersebut. Anissa Rahman akan melaporkan informasi selengkapnya. Anissa, bagaimana pengelolaan pulau oleh pihak asing di wilayah Sulawesi? Ya, Sylvia, sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebelumnya di Sulawesi sendiri ada beberapa pulau yang dikelola oleh pihak asing. Di antaranya adalah Pulau Wanmoba yang terletak di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Pulau ini dikelola oleh warga asing asal Swiss sejak tahun 1995. Pulau yang telah dijadikan tempat wisata ini sangat tertutup bagi warga lokal karena hanya menerima turis mancanegara. Bahkan warga lokal yang ingin memasuki Pulau Wanmoba ini terlebih dahulu harus izin kepada pemilik, kepada pengelola pulau yang diketahui ini warga negara asing yang telah menyewa Pulau Wanmoba ini untuk dijadikan tempat wisata mancanegara. Dan sebelumnya pulau ini diketahui dikelola oleh seorang bernama Burhanuddin. Kepala Bapeda Sulawesi Tenggara Nasir Andi Baso mengatakan pengelolaan Pulau Wanmoba oleh warga negara asing bernama Lawrence Moders ini sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Meskipun telah disewa, namun pemerintah Kabupaten Wakatobi terus mengawasi pengelolaan pulau oleh warga negara asing, dan Pulau Wanmoba ini disewa selama 25 tahun, dan ini sudah sejak tahun 1995. Dan selain Pulau Wanmoba, ada juga pulau yang lainnya, yakni Pulau Gangga di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Pulau ini diketahui dikelola oleh seorang warga negara Italia dan mendirikan resort setara hotel bintang 4, dan setiap bulannya memberikan kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, yakni pajak hotel yang besarnya sekitar 15 hingga 23 juta rupiah. Sylvia. Baik, Anissa Rahman melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Pak Nur, langsung saja, ini ada satu contoh, Pak, Pulau Wanmoba tertutup untuk warga lokal, hanya boleh menerima turis mancanegara. Bisa sampai seperti itu, Pak, di lapangannya? Baik, kita pastikan bahwa regulasi kita tidak demikian. Ini persoalan penerapan di lapangan. Kembali lagi kepada pengendalian pengawasan. Harapan kita tentu pemerintah daerah hal semacam ini harus dihentikan. Tetapi jangan juga sampai menjadi polemik, menjadi mengurangi daya tarik investasi di Indonesia. Bagaimana melakukan pengedukasian, pendekatan kepada mereka bahwa ketentuan kita bahwa aset publik itu tidak boleh ditutup. Jadi titik beratnya pengawasan itu untuk kepada pemerintah daerah setempat, Pak, ya? Karena mereka yang menyeleksi investasi itu, mereka memberikan izinnya. Dan hari-hari ada mereka berhadapan dengan kondisi di lapangan. Kemudian itu disebutkan, Pak, disewa. Apa bedanya, Pak? Dikelola, diberikan investasi, kemudian dengan disewa, bedanya apa? Ya tentunya walaupun yang kita berikan hak pakai itu adalah prinsip adalah mereka bukan memiliki, hanya semata-mata mendayagunakan. 20 tahun pun juga statusnya juga bisa kita kasihkan teknologi sebagai menyewa terhadap tanah tersebut, bukan memiliki. Dia mendayagunakan, menambah nilai tambah terhadap pulau itu, membangun pertumbuhan ekonomi, berkontribusi kepada daerah, kepada pajak. Tadi kan Bapak bilang kalau hak pakai itu 20 tahun, Pak. Ini disewanya 25 tahun, Pak, sejak 1995. Kejadian ini tahun 95. Kita punya regulasi tahun 2007, itulah kita membatasi 20 tahun. Oke, berarti untuk kedepannya yang tidak bisa, ya. Oke. Mas Aris, tadi dikatakan oleh Pak Nur ada permasalahan finansial. Jadi kita belum mampu untuk mengelola pulau-pulau tersebut dengan modal kita sendiri. Karena itu kita memanfaatkan asing. Sebetulnya apakah memang kita belum sanggup atau ada sebetulnya cara lain, Pak, untuk mengakali soal finansial itu? Ya, menurut saya banyak cara, ya. Pertama adalah kita bisa memberdayakan BUMN kita yang sehat untuk melakukan investasi di pulau kecil. Jadi KKP sudah punya program adopsi pulau. Jadi kalau misalnya Telkom mengadopsi satu pulau terluar sebetulnya
saja Pulau Telkom misalnya, kemudian Garuda dan BUMN yang sehat lainnya, saya kira sangat mungkin untuk bisa mengadopsi pulau dan kemudian dia bangun infrastruktur dan kemudian dia sekaligus untuk promosi, memberdayakan dan seterusnya. Jadi program adopsi pulau itu salah satu solusi. Adopsi pulau ya? Adopsi pulau itu oleh institusi, silakan aja oleh swasta kita atau oleh BUMN dan sebagainya. Supaya apa? Supaya memang kita memang tidak anti asing, tapi untuk pulau terluar, memang saya kira itu adalah kewenangan mutlak dari pemerintah. Ya, jadi pemerintah yang memiliki. Memang asing ketika di pulau, misalnya di pulau yang lebih dalam ya, di wilayah bukan di terluar itu, ya dia punya hak pakai berdasarkan PP nomor 40 Pak ya, tahun 96, yang dia tidak punya right to transfer, tidak punya transfer right ya, hak untuk mengalihkan. Dia hanya pakai aja, 20 tahun bisa diperpanjang. Nah jadi kalau saya lihat tadi kasus di Wakatobi misalnya, nah sebenarnya persoalannya adalah satu, rencana zonasi belum ada. Rencana zonasi belum ada. Kemudian yang kedua, ya tadi PP-nya saya belum mendengar, sudah disahkan. Saya belum dengar PP tentang izin lokasi dan izin pengolahan. Ya. Tapi kalau itu sudah dilakukan, sudah disahkan akhir tahun kemarin atau awal-awal tahun ini, itu sosialisasi menjadi penting. RPP izin lokasi dan pengolahan itu di kementerian mana Pak? Itu dari Presiden, dia tanda tangan, itu lintas kementerian. Karena gini Pak, orang kalau mau investasi, mau kegiatan aktivitas apapun di laut, di pesisir, selama ini kan nggak ada instrumen peraturannya. Nah, Undang-Undang Nomor 1 2014 mengatur bahwa orang kalau mau investasi di wilayah air, memanfaatkan kolom air, ya, dia harus mendapatkan izin lokasi dulu. Kalau izin lokasi kemudian sudah mendapatkan, kemudian dia untuk wisata bahari, izinnya ke Kementerian Pariwisata. Tapi kalau untuk budidaya perikanan, izinnya ke Kementerian Kelautan. Lintas kementerian. Jadi kalau ya? izin pengolahan itu sudah relatif teknis kementerian. Tapi untuk izin lokasi itu justru yang pokok sekali. Nah, ini kan lagi proses penggodokan dan moga-moga sudah disahkan. Tapi kalau itu sudah, sosialisasi menjadi penting. Karena problem di Indonesia adalah ketika hukum sudah di undang-undang, PP, permen sudah disahkan, implementasinya sampai daerahnya itu kita kan luas sekali ya. Sampai daerah itu kapan? Kadang-kadang sampai 2 tahun daerah nggak paham. Jadi aturan terbaru. Pak Nur, itu sudah disahkan belum RPP ya soal izin lokasi dan zonasi itu Pak? Jadi sudah ada. Jadi sudah ada peraturan presiden yang terbaru itu 51 tahun 2016 itu memberikan kisi-kisi yang jelas tentang pengelolaan pembuatan pulau dan pesisir dan pantai. Sudah ada, tapi sosialisasinya gimana Pak? Kan baru saja nih, baru bulan-bulan yang lalu disahkan oleh presiden, ditentang oleh presiden. Sehingga ini memberikan kisi-kisi tata kelola yang jelas tentang pengelolaan pendagunaan kepada pulau dan pesisir. Dan itu ada penugasan kepada 3 menteri di situ berkaitan dengan mangrove itu di kehutanan, ada kawasan hutannya, kemudian juga kelautan, dan berkaitan dengan perizinan dan menjualnya tata ruang, detail tata ruang itu adalah memberikan persetujuan substansi adalah Kementerian BPN. Pak Nur, kemudian satu lagi yang menarik adalah soal pemberian nama. Siapa sebetulnya yang berhak untuk memberikan nama terhadap pulau-pulau tidak berpenghuni ini Pak? Ya tentunya itu di bawah ranahnya Kementerian Dalam Negeri. Tentu usulan dari pemerintah daerah setempat. Usulan dari Kementerian Dalam Negeri dan juga pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah. Dari Kementerian Dalam Negeri. Kemarin Mas Arief, Menteri Susi juga mengatakan sebetulnya wewenang untuk memberikan nama itu sekarang Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mendata mana saja pulau-pulau yang belum berpenghuni kemudian mau diajukan diregistrasikan ke PBB. Jadi itu sebetulnya kewenangan siapa Pak? Dari KKP, pejabat daerah setempat atau bagaimana? Ya memang dari Pemda, kemudian pemerintah pusat, kemudian dari pemerintah pusat baru ke PBB. Namun yang sekarang perlu dilakukan adalah akselerasi itu. Jadi akselerasi untuk identifikasi pulau-pulau dan kemudian penamaan sesuai dengan kultur masyarakat lokal. Ya, karena itu penting sekali. Biasanya kan orang lokal menyebut nama pulau itu adalah pulau-pulau dengan bahasa mereka. Itu adalah mereka untuk sekaligus melestarikan kultur yang ada. Jadi asing boleh tidak Pak? Menurut saya nama pulau kita? Ya nggak boleh lah Pak. Nggak boleh. Jadi itu tidak terlepas juga kesejaraan pulau itu juga. Jadi kalau misalnya pulau gini Pak, misalnya ada pulau belum
diberi nama. Kemudian asing masuk. Ya asing punya hotel namanya Hotel X. Ya kita nggak bisa namakan hotel. Silakan aja Hotel X sebagai promosi. Tapi nama pulaunya bukan X. Tapi kemarin pernyataan dari Menko Luhut katanya asing mau kasih nama pulau terserah. Pulau Yokohama juga bisa gitu katanya. Mungkin itu saya kira nama hotelnya aja. Nama resortnya Yokohama. Bisnisnya itu. Untuk brandingnya, tapi nama pulaunya. Kalau nama pulau itu kan kedaulatan. Jelas gitu ya. Karena kedaulatan bagi kita itu sudah harga mati, Mbak. Oke. Jadi saya kira sekali lagi, memang untuk menata pulau-pulau kecil untuk pulau keluar ini prinsip untuk menjaga kedaulatan itu nomor satu. Karena itu sudah di luar. Jadi itu sudah harga mati. Keluar terdepan. Kenapa? Terdepan. Pulau terdepan itu. Ada berapa itu? 92 bukan cuma 92 ya? TTC itu sudah harga mati. Dan kita TRBPN sudah melakukan pendataan itu. 92-nya sudah lengkap Pak ya? Sudah kita petakan semua itu. Sudah dipetakan, sudah ada namanya? Ada mungkin masih ada pulau-pulau yang belum nama. Ada lagi pulau yang tidak berpenghuni. Itu sudah kita lakukan pendataan dalam berlanjut. Oke, pendataan dalam arti itu sudah ada. Kalau sertifikatnya bagaimana Pak? Sebagian sudah kita bikin sertifikat sudah. Sudah berapa? Kita sekitar 30% atau 20% sudah kita lakukan pendaftaran. Saya kira percepatan sertifikat juga penting. Berapa sih biasanya untuk mengurus sertifikat pulau seperti itu Pak? Jangan tidak terlalu tinggi lah, karena itu kan. Berapa lama maksudnya waktunya? Sangat tergantung luasnya. Ya, kita sudah punya SOP, berapa lamanya, tahapan-tahapan kegiatan. Ini juga di atas namakan pemerintah juga, jadi memang tidak terlalu mahal. Pak, beberapa tahun yang lalu kita juga mendengar di situs online ini beredar Pak, jual beli pulau secara online. Itu ilegal atau bagaimana Pak? Saya kira enggak, itu enggak benar itu. Jelas Karena tidak ada di Republik kita ini satu aturan yang menyatakan pulau itu boleh dijual belikan. Yang ada adalah dalam rangka penguasaan, yang itu kan penguasaan kepada investor dalam hal untuk dia daya gunakan untuk memberikan nilai tambah terhadap pulau itu yang harus berkontribusi kepada pemerintah Indonesia, masyarakat sekitar, dan dengan catatan tidak boleh merusak ekosistem ekologi. Mas Arief, yang Anda lihat selama ini penguasaan asing terhadap pulau kita seberapa dominan? Ya, untuk investasi di pulau, untuk kegiatan-kegiatan wisata bahari misalnya, itu saya kira dominan. Kalau saya pernah diskusi dengan beberapa pengusaha wisata bahari, sudah 90% lah. Itu penguasaan asing untuk industri wisata bahari. Dan di setiap ada wisata bahari, disitulah konflik lain muncul. Mestinya tidak boleh ada konflik kan? Nah, memang sekarang di dunia manapun, Mbak, tidak hanya di Indonesia. Kalau saya bertemu dengan beberapa ilmuwan di berbagai negara, memang isu tentang konservasi dan perikanan, wisata bahari dan perikanan itu selalu konflik. Ini agenda kita adalah how to reconcile fisheries with conservation, fisheries with wisata bahari, marine tourism. Di mana-mana, tidak hanya di Indonesia. Kenapa itu terjadi? Itu karena tadi isu property right, isu hak penguasaan, isu hak kepemilikan soal air tadi. Karena masyarakat sudah turun-temurun melakukan kegiatan penangkapan di situ, dia sudah merasa memiliki manajemen right untuk mengelola wilayah tersebut. Di Jepang itu laut dikelola oleh masyarakat, bukan oleh negara. Ya, masyarakat punya kedaulatan, punya hak yang kuat untuk mengelola sumber daya untuk menjaga keberlanjutan, sustainability. Nah, kita mestinya itu bisa berkaca dari pengalaman-pengalaman negara lain itu dengan menempatkan nelayan sebagai aktor yang sangat penting dalam membangun maritim ini, termasuk dalam wisata bahari. Jadi biarkan nelayan sebagai pengelola wilayah dengan kearifan lokal yang ada untuk wilayah-wilayah tertentu yang sangat terbatas untuk bisa mengelola termasuk wisata baharinya. Supaya added value. Ada added value buat yang ada itu bisa sampai kepada mereka juga, gitu loh. Bagaimana itu Pak, kita pengelolaan manajemen dengan nelayan selama ini seperti apa? Ya, artinya perlu kita ketahui juga, Pak. Jadi kita polemik persoalan asing harus kita hentikan. Investasi di pulau ini bukanlah sedikit. Bukan seperti investasi rumah makan. Hari ini kita buka, hari ini ada pelanggan. Coba kita lihat dari tahun 95. 10 tahun, 15 tahun berdatang itu baru booming usaha-usaha mereka. Jadi investasi mereka sangat panjang dan biaya cukup tinggi. Saya kira itu yang harus menjadi perhatian concern kita. Juga jangan melihat sesuatu ini lebar aja kita tunjukkan perjalanan panjang investasi yang pertama. Investasi itu dia bangun. Dan daya minat kita undang itu usaha-usaha lokal kita. Untuk menjembatani Pak supaya tidak ada konflik lagi antara pengelola wisata bahari dengan nelayan. Bagaimana menjembatani itu Pak? Ya, peranan pemerintah daerah harus lebih kuat, lebih konsen
memperhatikan hal itu. Karena catatan regulasi kita jelas bahwa dalam pembangunan ini adalah haruslah pertama masyarakat tidak harus menjadi penonton di situ. Mereka harus juga menikmati, mereka harus dibudidayakan, alam tidak boleh dirusak. Itu regulasi kita jelas. Tapi dalam implementasinya ini harus kita lakukan. Oke, Mas Arief, bagaimana mendorong implementasi dari pemerintah daerah ini dorong lagi supaya lebih berperan, Pak? Satu adalah instrumen hukumnya rencana zonasi dulu dibuat. Kalau rencana zonasi sudah clear, karena rencana zonasi adalah produk politik melalui perda, bukan melalui pergub atau melalui per bupati dan sebagainya, itu melalui perda. Jadi produk politik. Kalau produk politik berarti kan proses penyusunannya melibatkan banyak pihak, sehingga itu harus dibangun kesepakatan soal peruntukan tadi. Banyaknya konflik yang terjadi karena proses zonasi tidak ada. Jadi saling mengklaim. Nah, kalau pemerintah daerah sudah clear betul mengalokasikan ini loh untuk wisata, ini loh untuk perikanan, ini loh untuk yang lain-lain sebagainya, itu insya Allah tinggal di pengawasan, penegakan Tuhan. Di Perpres 51 ini sudah. Perpres 51 ini. Sudah nomor 3 mengamankan untuk menyelesaikan semua. Selain rencana zonasi itu, kemudian kedua adalah kapasiti pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah harus dibangun kapasitinya untuk bisa satu mengendalikan, kemudian juga merencanakan. Dan syukur-syukur kalau bisa tumbuh pengusaha-pengusaha daerah untuk bisa mengembangkan wisata bahari di pulau-pulau kecil. Ya, jadi jangan sampai kita merasa tidak mampu terus. Harus sudah mulai. Meskipun kita tidak menutup ya, kita tidak menutup. Tapi kita harus sudah mulai desain baru. Seperti misalnya Kementerian Pariwisata harus sudah mulai memiliki roadmap bagaimana munculnya pengusaha-pengusaha di wisata bahari. Ini satu lagi PR kita ya, bagaimana meningkatkan kapasitas dari pemerintah daerah dan juga mendorong Kementerian Pariwisata untuk memunculkan itu. Nah, pemirsa, kami akan putarkan dulu. Ini ada cuplikan pernyataan dari Menteri Susi Puji Astuti terkait dengan pengelolaan pulau-pulau di Indonesia. Pak Rory, begini, jadi sebetulnya kita memang sudah berniat untuk tahun 2016 bulan Desember saya sudah press conference 2017 ini Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memulai menertibkan, menata, meregistrasi atau mendaftarkan pulau-pulau di Indonesia untuk supaya satu, memastikan kedaulatan negara atas wilayah pulau-pulau itu. Yang kedua, melakukan penataan pertanahan yang merupakan aset negara. Yang ketiga, tentunya untuk meningkatkan pendapatan negara. Yang keempat, mempertahankan budaya atau kultur masyarakat tradisional yang ada di pulau tersebut bila pulau itu berpenghuni. Yang kelima, intinya ingin mensejahterakan penduduk pulau-pulau yang ada penduduknya. Jadi memang kita mengidentifikasi persoalan ini sudah banyak. Jadi ada pulau-pulau yang terutama meriskankan kepada keamanan dan kedaulatan negara. Yang kedua, itu adanya indikasi penjualan pulau-pulau ke warga negara asing. Ada yang pakai perusahaan, tapi ada juga yang pakai nomina. Nomina itu pernikahan atau seolah-olah dititipkan dan lain sebagainya. Mirip-mirip seperti itu. Yang lain juga kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol. Yang paling mengkhawatirkan adalah dipakainya pulau-pulau tersebut untuk kegiatan illegal fishing, illegal logging, drug trafficking, human trafficking, dan lain. Baik, apakah langkah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tadi disebutkan di awal adalah menertibkan dengan cara meregistrasi dulu di pulau ini ke PBB dan selanjutnya ada upaya-upaya lainnya. Apakah langkah itu bisa kita sebut sebagai langkah awal yang baik dan setelah langkah itu dilakukan, apalagi langkah-langkah selanjutnya untuk memastikan bahwa kita betul-betul bisa menjaga pulau-pulau ini tidak melebihi porsinya kepada pengurusan asing. Dari Pak Nur terlebih dahulu. Saya kira langkah itu langkah sama. Bu Menteri Susi sudah juga minggu yang lalu datang ke kementerian kita untuk berkoordinasi, untuk bersatu padu untuk dalam upaya kita mendaftarkan pulau-pulau tersebut. Tidak dilakukan. Saya kira langkah-langkah yang tepat, langkah pertama. Baik, Mas Arief. Saya kira itu langkah yang sangat baik bagi kita untuk mulai. Tapi yang penting adalah bagaimana kedaulatan, keadilan
sehingga kelanjutan itu bisa terjaga di pulau-pulau kecil itu. Yang penting keadilan ini, karena saya kira kedaulatan sudah menjadi concern bersama, keberlanjutan concern bersama, tapi isu keadilan, bagaimana masyarakat lokal bisa mendapatkan manfaat. Dan yang bisa memastikan soal keadilan itu siapa? Ya pemerintah dong, karena pemerintah punya fungsi untuk menegakkan keadilan dan mendistribusikan keadilan. Jadi jangan sampai kue-kue pembangunan itu hanya ada di daerah Jawa saja, tapi daerah pulau-pulau terkecil mereka juga punya hak untuk menikmati kue pembangunan. Baik. Satu itu, kemudian kedua, ya aktivitas apa yang ada di sana harus memberi manfaat buat masyarakat sekitar. Baik. Terima kasih Mas Aris Satria, pengamat kemaritiman dari IPB, dan juga Pak Nur Marzuki, Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang atas waktu bersama kami. Bersama Metro Pagi, Prantam akan kembali berlanjut. Tetaplah bersama kami.